dia guys. Ada yang ngomong. Ada yang ngomong. Di momen kali ini teman-teman, saya berada di Desa Ngabab, Ngantang, Kabupaten Malang ya guys. Dan lebih tepatnya saya akan menelusuri lokasi yang akan membawa saya ke suatu tempat peninggalan bersejarah teman-teman. Wow, wih, kayak gini deh. Wah, yep. Jadi guys, lokasi tersebut terdapat beberapa makam kuno yang diduga adalah makam dari bapaknya Angling Darmo ya teman-teman ya. Ya, kalau kita menelisik sejarah, ya kita harus percaya nggak percaya ya teman-teman ya. Dan ada beberapa tokoh makam juga yang diyakini teman-teman sebagai pengikut dari ayahanda Angling Darmo ini ya. Wow, ini habis maghrib guys, saya kesini. Jadi di makam kuno tersebut ada makam yang bernama Singowareng, Kiai Ageng Gringsing, Ronggojati, Sutejo Anom, Rojo Mulyo, Ronggowuni, dan Mbah Melati guys. Jadi beberapa makam tersebut juga merupakan pengikut atau murid ya dari bapaknya Angling Darmo guys. Wow. Dan ada sebuah tembok yang memanjang sekitar kurang lebih 20 meteran ya teman-teman ya. 20 meter. Wow. Meter yang dulu itu sempat menjadi perbincangan ya teman-teman ya waktu penemuannya. Jadi bangunan ini merupakan benteng ya, sisa benteng peninggalan kerajaan Singosari saat pertempuran melawan kerajaan Kediri ya teman-teman. Jadi pada kala itu Raden Jayakatwang menyerang Singosari dari arah selatan dan utara guys. Jadi banyak yang percaya atau menduga-duga halo yuhu. Ada yang ketawa ya. Buset. Oke. Jadi teman-teman kembali ke laptop guys. Masyarakat dan beberapa penelitian itu percaya bahwa Raden Jayakatwang menyerang Singosari dari selatan dan utara teman-teman. Jadi situs ini atau lokasi ini atau bangunan ini merupakan sebuah benteng pertahanan, tapi tidak ada di dalam manuskrip atau prasasti yang tertera ya teman-teman ya tentang jalannya pertempuran ini. Wow, penuh dengan debu guys. Ini saya lewat dari sana ya teman-teman, desa yang berada di ujung sana di bawah dari bukit ini ya teman-teman ya. Wow.
sulit guys. Jadi lokasi ini termasuk kawasan perhutani ya teman-teman, hutan perhutani yang yang berbatasan dengan Pujon dan Ngantang guys, Pujon dan Ngantang. Dan lokasi ini juga banyak dikunjungi ya teman-teman ya pada hari Kamis Kliwon, tapi tidak sampai saya ini. Bagi pencari pesugihan guys. Wow. Jadi selain dipercaya atau diyakini sebagai tempat pertahanan pada zaman dulunya, di zaman sekarang dijadikan tempat untuk pesugihan. Wih, sewangar Pak. Wow. Nih, kalian bisa melihat di sini terdapat banyak tanah-tanah yang kayak tampak siring gitu ya teman-teman ya. Nggak tahu nih digunakan untuk apa, karena ini yang mengelola pihak perhutani guys. Dan sampai saat ini belum ada terusannya atau kelanjutannya gitulah. Jadi sementara ini mungkin dibiarkan terbengkalai seperti ini. Ini jauh banget teman-teman. Dari start saya di lokasi di belakang sana itu, ini saya mungkin sudah berjalan sekitar 200 hingga 300 meter dan jalannya menanjak lurus teman-teman. Dan sampai kapan ini nggak paham juga ya saya, tapi nggak apa-apa selagi saya melakukan penelusuran atau explore di lokasi yang mungkin dianggap masih asri ya. Ini masih asri guys, menurut saya ini masih asri karena jarang ada orang kesini ya. Meskipun petani, tapi jarang ada yang kesini guys, petani guys. Dan ini masih jam, ya saya berjalan itu habis maghrib guys, habis ya ibadah gitu. Saya explore seperti biasa ya teman-teman. Penelusurannya sore-sore, surup-surup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalan setapak juga ini. Itu mana ya? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La syarikalah. Itu apa teman-teman? Bentar. Itu guys, kelihatan gak sih? Kayak ada yang hitam-hitam gitu, hitam-hitam guys, kayak bayangan. Cuman bayangan ini bergerak seolah-olah mengikuti saya dari belakang, yang tanpa suara langkah kaki ya. Akan tapi begitu saya menoleh ke belakang, karena biasalah merinding, kayaknya ada yang mengikuti saya teman-teman. Hitam-hitam itu kayak itu ada daun bergerak di situ ya. Ini yang saya center, itu ada burung guys. Jadi tepat di bawah tanaman yang ada. Nah, burung lewat tadi teman-teman. Di sini dia, nih loh. Kayak dia bersembunyi di situ guys. Nah, itu ada burung. Burung apa ya? Burung hantu bukan sih? Saya tuh penasaran guys. Bentar ya. Tadi di sini guys. Ya ini saya nggak mendatangi dia, tapi mendatangi burung hantu ini teman-teman. Oke. Ini burung hantu guys. Kok unik gitu ya? Tuh matanya tuh ya. Saya center tuh. Matanya merah gitu teman-teman. Wow. Oke, kita lanjut guys. Saya udah mundur berapa kali ini. Wih, dan sangat dingin banget di sini. Asli, hawanya mencekam ya. Dingin. Wow. Lewat sini apa lewat atas sini?
Coba sih lewat sini ya teman-teman. Itu makam guys, ada rumah kecil gitu, tapi nggak tahu itu jalannya lewat mana tuh ya, karena ini tanahnya sekeliling sini pasir semua teman-teman. Itu ada cungkup bangunan gitu yang di dalamnya terdapat makam guys. Oke, makam lama ya. Di makam bunga ini kebanyakan nisannya ini dari bebatuan teman-teman yang disusun sehingga terbentuk seperti makam. Oke. Hei, siapa manggil cuman anginnya nih saking banter anginnya ya, saking kencang anginnya ini sehingga suara itu kayak samar-samar teman-teman. Suaranya tuh samar-samar guys. Oke, kita lanjut. Weh, halo. Nah itu, kalian bisa melihat di sini. Tuh ya teman-teman, banyak sekali lampu-lampu kota atau lampu-lampu kampung. Kelihatan nggak? Tuh, di situ juga. Nggak tahu ini gunung apa namanya ya. Di map nggak ada gitu loh. Gunung Borowati apa gitu loh guys. Alright, kita langsung ke tempat pengujaannya aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir. Weh, ini kayak ada yang ngeliling saya ini. Ya maksang gitu loh. Mana ya? Di sini ada beberapa pohon yang cukup besar dan ada pohon pisang juga. Oke, itu dia pohon pisangnya guys. Nggak ada guys. Dan di sini ada apa ini? Kayak tempat apa ya? Septic tank gitu ya teman-teman. Nggak tahu nih, kayak cerowokan gitu, dibuatkan lubang persegi panjang gitu, yang entah akan dibuatkan apa. Kayak ada suara sepeda motor, tapi ini jauh banget tuh guys, jauh dari apa namanya, perkampungan, dan sekelilingnya ini hutan teman-teman. Nggak tahu nih ya, perkebunan apa ini ya teman-teman ya. Saya kok belum paham juga ini. Banyak sekali di belakang saya itu, di situ banyak seperti ditumbuhi, mau ditanami tanaman apa gitu loh. Oh itu makam guys, kelihatan dari sini itu makam teman-teman. Cuman nggak tahu kalau ke bawah itu lewat mana ya. Oke, kita lanjut. Bagi kalian yang belum tahu makam kuno ini seperti gimana, jadi saya tunjukin ya teman-teman. Jadi di sini terdapat banyak makam kuno yang tersusun oleh bebatuan andesit yang dibentuk sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa seperti makam atau nisan guys. Assalamualaikum ahli kubur.
Saya tuh mau ke anu dulu teman-teman, ke tempat pemujaannya dulu. Tapi nggak tahu ini kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman ya, katanya tuh dari kampung tadi tuh lurus aja mas. Nanti kalau tempat pemujaannya itu ada kayak gundukan, naik aja ke atas gitu, belok kanan ya teman-teman. Dan ini saya sudah belok kanan mengikuti jalan setapak. Ada tali-tali gini, nggak tahu ini buat apa ini ya. Ini masa teman-teman. Jurang guys. Jurang. Jurang teman-teman. Mana ya? Aduh, kira apa rek? Kaget itu. Yang garai anu tuh kaget teman-teman. Terus terang ya, bukan saya tuh takut atau apa, karena sesuatu yang membuat saya kaget atau membuat saya takut itu kaget, kayak nginjak sesuatu gitu. Itu loh guys yang membuat takut teman-teman. Puncaknya ya. Ini kok ini kok gini nih. Kok seram gini ya guys. Seperti malang gini pohon pisangnya. Oke, nggak apa-apa, kita lewatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hehehe. Yuhu. Tuh kan, ada hitam-hitam teman-teman. Hei. Halo. Halo. Fokus aja nyari yang dituju ya teman-teman. Kalau ngikutin hitam-hitam gitu ya nggak ada habisnya men. Tadi saya dari sini ke atas. Bukan guys, ini ada lagi. Tadi kan saya dari sini ya, dari pohon pisang ini yang memalang. Di sini ada jalan lagi teman-teman. Nah ini loh teman-teman, nih
batu andesit. Nah, contohnya seperti ini guys. Jadi ini ya teman-teman, nih andesit semua. Ini makam teman-teman, cuman ini makamnya yang tidak berbentuk. Oh, kaget aku. Kirain apa? Nah, ini andesit juga guys. Ini makam juga yang dulunya sempat ada jasad di sini ya teman-teman ya. Ada jasad di sini dan sudah ditumbuhi oleh pohon. Woi, halo, udah mulai guys. Oke, kita fokus ya teman-teman ya. Menyeramkan dan mengerikan teman-teman. Jadi kalau kalian berkunjung ke tempat-tempat yang beginian, itu harap. Oh, ini makam nih guys, ini dia makamnya ya. Ini makam teman-teman, makam tua. Nah, ini dia. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum ahli kubur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini saya sudah sedikit memberikan doa. Nih ya, ini kepalanya ya teman-teman. Dan ini, jadi makam ini membujur, kepalanya di utara ya, dan kakinya di selatan karena posisi dari terbenamnya matahari itu sebelah sana teman-teman, baratnya. Oke. Sepertinya menyeramkan ya teman-teman ya. Tapi ya beginilah kalau makam kuno teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Saya nggak nemu tempat pemujaannya ya teman-teman ya. Pemujaan yang begitu elok. Dan di sini juga ada nih loh yang dimaksud benteng guys. Jadi ini yang dimaksud benteng yang membujur sepanjang 20 meteran dan ketinggian mungkin sekitar 4-5 meter ya teman-teman ya. Oke, ini batu andesit juga ini. Ini batu andesit yang tersusun sedemikian rupa hingga sampai ke atas sana ya guys. Oke. Saya nggak nemu ya teman-teman tempat pemujaan. Woi, oke, di sini ada batu andesit juga yang mungkin ditaruh sesajen ya atau apa gitu, cuman nggak ada sesajennya, hanya ada areng di situ guys. Jadi mungkin ini terbentuk seperti labirin guys, karena batunya ini ada yang keluar ya, keluar ya teman-teman. Jadi mencuat keluar gitu, sehingga seperti terbentuk seperti labirin yang saat ini diduga seperti benteng guys. Dan ini sudah mau ba'da isya, dan ini saya harus menyelesaikan cepat-cepat ya teman-teman. Ini sudah keluar teman-teman, sudah bentar, kok keterangan ya. Nah ini dia, ini sudah keluar gini ya, andesit dan ciamik banget teman-teman. Wow. Buat teman-teman yang bisa melihat dengan mata batin di kamera saya ini,
tulis aja di kolom komentar ada apa aja di sini guys. Meskipun ini surup atau masih tergolong sore ya, akan tetapi nuansa atau keangkeran dari tempat ini tuh kerasa banget teman-teman. Karena di sini wilayah komplek pemakaman kuno yang sudah ada sejak zaman kerajaan Singasari dan kerajaan Kediri ya. Karena dulunya memang lokasi tersebut menjadi tempat peperangan antara kerajaan Singasari dan kerajaan Kediri guys. Dan ini saya di atas kembali dan itu dia makamnya ya teman. Syekh. Kayaknya di atas deh. Oke, kita lanjut ke sini. Bentar guys, kok gelap sih? Nah, ini terang. Oke, di sini ada. Halo. Ini sudah adzan ya? Oke, saya berhenti dulu ya teman-teman. Oh belum adzan guys. Nah ini makam kuno juga teman-teman. Siapa sih? Bunyi apa sih itu? Halo? Gila. Nah nih batu andesitnya gede-gede banget ya, beda dengan waktu masa kerajaan Majapahit guys. Kalau Majapahit itu cenderung ke batu bata yang ukurannya mungkin bisa mencapai sebesar ini teman-teman ya, cuman ini batu andesit. Oke, kita lanjut. Oh ini loh guys, ini guys, saya mendapatkan petunjuk dari jalan menuju ke sini. Nih, tuh kok merinding aku ya. Merinding guys. Ya Allah, aku merinding loh guys. Merinding teman-teman. Kita lanjut. Wow. Mana ya? Ini ada jalan setapak lagi. Naik ke atas teman-teman. Oke, tempat pemujaan. Nah ini dia. Nah itu dia guys. Jadi tempat pemujaan ini menghadap ke arah gunung depan ini ya, Gunung Dwarowati. Jadi tepat di balik di depan center saya ini pegunungan teman-teman, gede banget, jelas banget pegunungan Dwarowati guys. Dan ini nanti dia sesajinya ya teman-teman, tempat pemujaannya di sini. Ini untuk dupa dan beberapa sesaji, ada air putih dan juga ada kopi ya guys. Wow, so hangat. Oke, sudah ketemu ya teman-teman. Jadi kayak gini guys. Wow. Oke, kita lanjut. Kita kembali lagi ke bawah ya teman-teman ya. Dan terdapat beberapa makam juga yang ada di bawah, termasuk juga ayahnya atau ayahanda dari Angling Darmo guys. Alright. Itu dia. Nah ini dia teman-teman, makamnya. Kita masuk ya guys. Oke. Kayaknya itu cungkup atau gubuk dari ayah Angling Darmo deh.
dia teman-teman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini makam juga. Jadi makam di dalam yang sudah dipagari ini ada 4 ya teman-teman. 1 di sana, 2, 3 dan 4. Kita ke makamnya Ayahanda Ahli Darmo guys. Sini ya teman-teman. Wow. Ini dia. Ini dia guys. Ada yang ngomong. Ada yang ngomong guys, ya Allah. Aduh, di mana nih yang ngomong ini? Oke lah, nggak ada ya teman-teman. Kaget aku, kaget juga guys. Jadi serasa tuh kayak, nggak tahu ya, mungkin perasaannya saya aja teman-teman, tahu saya halu. Kalau memang ini bener halu atau enggaknya, ya mungkin nggak ketangkap kamera. Tapi kalau bukan halu, kalau memang ada ya ketangkap kamera guys. Semoga suara tersebut ketangkap kamera teman-teman. Oke guys, dan ini sudah menunjukkan Ba'da Isya, dan ini saya harus mengakhiri konten ini ya teman-teman. Dan itulah tadi makam kuno yang berada di Ngantang Malang. Yang di sini makam tersebut terdiri dari beberapa pengikut atau murid dari Angling Dharma. Yang juga di sini ada makam yang juga diduga sebagai ayahanda dari Angling Dharma ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, buruan subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.